Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallim, amma ba'du. Sahabat Membersia Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini akan menyampaikan tentang 8 permintaan di dalam sholat. Kalau bicara sholat, kita menilik dalam kajian fikih. Sholat secara lughah, sholat secara etimologi itu adalah doa. Jadi dalam kondisi apapun doa itu terkategorikan sholat. Contoh, orang ini mau makan, doanya kan sama-sama apa tuh? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Duh, itu namanya sholat itu. Tapi kalau sholatnya secara terminologi, sholat secara istilah, as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Sholat secara terminologi adalah bentuk ucapan, bentuk perbuatan, diawali dengan salah, diawali dengan takbir, akhirnya dengan salam, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itu secara terminologi. Sahabat Pemirsa Al-Baqiyah TV, yang akan kita sampaikan di sini dengan tema 8 permintaan, di dalam sholat itu kadang kita gampang lupa bahwasanya di dalamnya sudah ada 8 permintaan yang sangat khusus yang memang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada yang tanya, Pak Ustadz, kenapa sholat itu kok pakai takbiratul ihram? Ustadz, sholat kok ada ruku, ada i'tidal, itu nyontohnya dari mana? Ini kalau kita jawabnya secara gampang, menengok hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholat sebagaimana aku sholat. Nabi sholat seperti itu, awal takbiratul ihram, ada iftitah, al-fatihah, baca surat ruku, dan selanjutnya. Nah, yang kita titik beratkan di sini, ini ada 8 permintaan khusus yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi yang kadang kita itu lupa. Padahal dengan 8 permintaan itu cukup untuk kehidupan dunia, fid dini wad dunya wal akhirah. Apa doa itu? Pasti semua sahabat Al-Baqiyah TV itu hafal. Ketika doanya khusus ini, duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mungkin ada yang belum pernah ngitung, coba dihitung. Jangan hanya hafal nggak pernah ngitung, atau jangan-jangan nggak ngerti artinya. Maka ini akan kita sampaikan. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masya Allah, ini indah. Maka di dalam kitab Safinatun Najah atau sarannya Kasifatu saja, Syekh Nawawi menyampaikan agar di dalam membaca doa ini penuh dengan kekhusyuan. Rabbighfirli, Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni aku. Di situ dihayati. Jadi ketika duduk menghadap kiblat, wajah dan pandangannya ke tempat sujud. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampuni dosaku. Ingat, Allah menyampaikan, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Allah yang menganjurkan istaghfiru, wahai kamu manusia, mintalah ampunan rabbakum pada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia, sesungguhnya ia, sesungguhnya Allah zat yang maha mengampuni dosa-dosa orang yang mau bertaubat. Maka di sini di dalam salat, Rabbighfirli
khusyukkan, hadirkan dalam hati. Ya Allah, aku dosanya begitu banyak ya Allah. Yang masih muda, kenapa sampai detik ini aku belum bisa mengabdi kepada Engkau ya Allah. Aku belum bisa konsisten dan continue untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, selama ini aku ini kadang sholat, kadang tidak. Ya Allah, aku kadang melawan dengan orang tua. Aku banyak dosa ya Allah. Rabbighfirli. Ingat, li-nya itu namanya ya mutakalim wahid. Ampuni aku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah. Karena puncaknya di sini. Nanti kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah kalau Ustaz tadi menyebutkan 8 kata-kata ini, 8 kalimat harus dibaca semua? Dalam kajian fikih enggak wajib. Cukup Rabbil firli. Karena doa Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, ini dalam kajian fikih madhab asy-syafi'iyah namanya sunat hayat. Ingat, di dalam sholat ada 2 sunat. Ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Kalimat Rabbil firli sampai akhir tadi itu namanya sunat hayat. Umpama dibaca dapat pahala, enggak, tidak menyebabkan dosa dan tidak harus sujud sahwi. Tapi nanti kalau menilik madhab Imam Ahmad Hambali, orang kalau tidak sholat tidak membaca Rabbil firli, tidak baca yang subhana rabbiyal a'la atau bihamdi, itu tidak sah nanti sholatnya. Sahabat Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, kita kembali. 8 doa inti pertama Rabbil firli, ampuni aku ya Allah, segala dosaku, segala kesalahanku ya Allah. Ingat, ini Ramadan, sangat tepat sekali dan nanti dalam terus literatur kehidupan kita. Permintaan yang kedua, apa sahabat sekalian? Rabbil firli warhamni. Ya Allah, kasihani aku ya Allah. Ya Allah, rahmati aku ya Allah. Sahabat, ingat cerita Ashabul Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi ini dikejar oleh raja yang zalim akan dibunuh. Ngomong Ashabul Kahfi, ada yang menyatakan 5 orang, ada yang menyatakan 7 orang. Allah yang menyampaikan dalam Al-Qur'annya. Tapi ketika masuk dalam goa, goanya ditutup dengan batu, yakin gak bisa keluar. Maka apa kata-katanya? Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Kata-katanya, ya Allah, aku masuk ke dalam goa ya Allah, aku gak bisa apa-apa ya Allah, tolong sisihkan kepada kami rahmatmu. Warhamni, rahmati aku ya Allah, kasihani aku ya Allah. Ingat, Allah itu punya sifat Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kita yang penting dirahmati Allah, kunci kita disayangi oleh Allah. Maka di sini ditekankan kita mengharapkan rahmat Allah. Ada lagi nanti kalau kita buka di dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 218. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika yarjuna rahmatallah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang iman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika, mereka semuanya yang iman dan amal soleh, yarjuna rahmatallah, hanya satu, mengharapkan rahmatnya Allah. Maka warhamni ya Allah, rahmati aku ya Allah, kasihani aku ya Allah. Maka ingat, di dalam sholat ada doa yang istimewa. Syaratnya supaya nyambung ke Allah, wusul kepada Allah, harus khusyuk di situ. Itu yang kedua, Rabbighfirli warhamni. Yang ketiga, wajiburni, cukupilah aku ya Allah, cukupkanlah aku ya Allah segala kekurangan yang aku miliki ya Allah. Nah, ini begini. Ini kan suasana pandemik, sahabat. Kita ini seakan-akan semuanya serba kekurangan. Kurang duit, kurang makanan, kurang pergaulan, kurang keluar, kurang kemana-mana. Minta nyawa Allah.
Kondisi tengah malam habis sahur kita tahajud. Rabbighfirli warhamni wajiburni. Cukupilah aku ya Allah. Kalau kepala rumah tangga ingin mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, wadule maring Gusti Allah. Curhatnya sama Allah. Wajiburni ya Allah. Cukupkanlah aku ya Allah. Makanya yang khusyuk, yang serius, jangan cepet-cepet. Wah ini kadang-kadang kalau doa ini ngebut banget ini. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini jangan cepet dihayati. Rabbighfirli warhamni wajibulni. Ini ketiga. Yang keempat, warfa'ni. Apa warfa'ni? Angkat aku ya Allah ke derajat yang tinggi ya Allah. Tinggi di hadapanmu ya Allah. Menjadi orang-orang yang berilmu. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga diangkat derajatnya sesama manusia ya Allah. Aku jangan sampai engkau hinakan di hadapanmu ya Allah. Hina di hadapan Allah. Kalau masih hidup, orangnya tidak membawa iman. Orangnya tidak membawa Islam. Angkat aku ya Allah. Angkat dalam urusan apa saja. Itu semuanya. Urusan Islamnya, urusan imannya, urusan ihsannya, urusan taatnya, urusan ibadahnya, urusan dunia, urusan ekonominya, urusan rizkinya, urusan usahanya, urusan pangkatnya, urusan derajatnya. Ini semuanya ada dalam sholat. Maka kalau warfa'ni yang khusyuk, warfa'ni. Maaf nih, kalau lagi rame-ramenya mau pilihan, angkat aku ya Allah supaya aku kepilih, supaya aku menang. Itu bisa di situ. Khusyuk warfa'ni. Yang kelima, warzuqni. Berikan rizki aku ya Allah. Rizki yang melimpah, yang halal, yang barokah untuk ibadah. Warzuqni wahdini. Berikan hidayah aku ya Allah. Pak Ustadz, ini kan kita sudah doa, sudah sholat, kan kita sudah pasti punya hidayah Pak Ustadz. Sudah pasti dapat hidayah. Kok tetap wahdini? Kan ada doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sampai kau tutup hati kami setelah kami iman ya Allah. Setelah kami engkau beri hidayah ya Allah. Karena banyak orang yang sudah Islam, banyak yang orang iman, itu juga keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tetap kita minta wahdini ya Allah. Berikan hidayah, petunjuk pada kami ya Allah. Yang ketujuh, wa'afini. Sehatkan jasmani kita. Lu di sini kita harus selalu sehat. Karena apa? Menjalankan agama kalau tidak sehat susah. Contoh, program jamaah, sholat jamaah. Lah kalau orangnya nggak sehat, gimana kita akan jamaah? Kita lagi stroke, susah jalan, yang dorong nggak ada, kita nggak bisa dong syiar agama. Maka syiar agama salah satunya sehat. Maka harus ada kesehatan. Dengan sehat syiar akan lebih kuat. Contoh, kita jadi kuat baca Quran 1 juz 2 juz. Kita jadi mampu sholat tahajud dan segala macamnya. Yang terakhir, wa'afini wa'fu anni. Ampuni aku ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Ustadz, ini kan ada Rabbighfirli, ada wa'fu anni. Bagaimana? Kalau yang Rabbighfirli, ini dosa-dosa secara lahiriah. Kalau wa'fu anni, itu dosa-dosa secara batiniah. Batin kita yang melakukan dosa yang kita tidak tahu, itu di ujung wa'fu anni. Minta ampunan kepada Allah. Pemirsa Al-Baqiyah TV, kesimpulan dari 8 doa ini adalah, mari khusyukkan dan khususkan ketika doa Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ampunan Allah, Rabbighfirli warhamni, kasihani aku ya Allah, wajiburni, cukupkan aku ya Allah, warfa'ni, angkat aku ya Allah, warzuqni, beri rezeki aku ya Allah, wa'afini, warzuqni wahdini, berikan petunjuk aku ya Allah, wa'afini, sehatkanlah aku ya Allah, wa'fu anni, ampuni aku ya Allah. Mudah-mudahan dengan 8 doa ini segala yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita, keluarga kita bisa bahagia dunia dan bahagia akhirat, selamat dunia dan selamat akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.